Hai, jumpa lagi dengan Erna Online. Di sini kita akan membahas tentang CSS. Nah, bagaimana caranya supaya file HTML kita dapat terhubung dengan file CSS? Nah, apa itu file CSS? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa file CSS digunakan untuk mempercantik halaman Anda. Mungkin itu penjelasan paling ringkas. Untuk title-nya kita tulis part 3 ya. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian bisa ditulis part 3.html. Oke. Nah, di sini kita akan membuat untuk CSS-nya. Jadi kita akan menggunakan CSS eksternal yang dituliskan di bagian head melalui link rel sama dengan style sheet, kemudian type-nya text/css, kemudian saya pindah ke bawah, kemudian href-nya. Nah, ini adalah file CSS kita. Misalnya kita akan memberi nama dengan style.css ya. Nah, nama file ini yang jangan lupa klik save dulu. Nama file ini style.css yang akan kita CSS. Kemudian kita akan build up. Nah, supaya bisa di build up kita kasih titik atau apa. Kemudian kita save sebagai style.css. Oke, ingat untuk penyimpanan ini antara style.css dan part 3.html yang menghubungkan dengan style CSS itu harus berada di dalam satu folder. Jadi di sini ada style.css dan part 3.html. Nah, di bagian body misalnya kita akan menambahkan tag H1, kemudian di sini kita menuliskan hello world. Nah, kita simpan. Kemudian di style.css yang kita gunakan untuk mempercantik ya. Jadi tag H1 kurung buka, sekalian kasih kurung tutup supaya tidak lupa. Kemudian kita akan kasih color ya, color .2. Nah, misalnya colornya itu adalah 888 CCC, ini heksadesimal ya. Nah, kita simpan. Kemudian kita lihat di part 3.html di browsernya. Nah, dia hello world akan berwarna biru. Nah, sekarang kita akan membuat untuk paragrafnya. P/P. Nah, ini misalnya kita akan membuat tulisan paragraf dengan tulisan. Nah, seperti ini ya misalnya. Kemudian kita simpan, kita kembali ke browsernya, reload. Nah, maka di bawah hello world ini, nah ini ada tulisan ini, paragraf dengan tulisan. Nah, untuk penulisan ini H1 misalnya kita akan mengenakan
untuk font size-nya, misalnya kita kenakan 40 pixel. Nah, kita amati perbedaannya. Nah, ternyata font H1 itu akan dikenakan pada perintah terakhir, yaitu di 40 pixelnya. Misalnya kita font family-nya, kita tulis Arial. Maka di sini kita bisa melihat bahwa paragraf dengan tulisan ini akan dikenakan perintah untuk fontnya adalah bertipe Arial. Nah, slash yang di sini digunakan untuk mengakhiri perintah. Jadi kalau slash H1 itu akan digunakan untuk mengakhiri perintah untuk H1-nya. Jadi di sini yang dikenakan hanyalah hello world sampai slash-nya. Misalnya kita tambahkan yang lain, misalnya ini adalah pelajaran web misalnya ya. Kemudian kita simpan, berarti nanti dia akan ini adalah pelajaran web, itu akan dikenakan perintah H1 ya, karena dia ada di antara tag H1 dan slash H1. Nah, seperti ini. Nah, untuk part 3 penulisan CSS sederhana, cara penulisan untuk CSS kita akhiri sekian. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Dadah.